konsumsinya bertambah, tetapi produksi daging dalam negeri secara nasional itu nggak mencukupi. Jadi hanya sekitar 450 ribu lah, 450 ton. Nah, sisanya impor. Jadi kita impor sekitar 200-an ribu ton. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab loh? Biosaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan Biosaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman. Biosaliva aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 64 tahun Universitas Diponegoro. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Bambang Waluyo Adi Eko Prastiono, MS, M Agriculture kelihatannya ini, dan IPU. Beliau adalah Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik-baik saja, Mas Bambang Sadono. Iya. Sama-sama Bambang ini. Prof, mungkin bisa diceritakan ketika masa-masa kuliah di Fakultas Peternakan Undip sampai akhirnya berkarir sebagai dosen, menjadi guru besar, dan sekarang sampai menjadi dekan. Monggo, Prof. Yeah. Baik, terima kasih Mas Bambang Sadono. Saya panggil Mas saja ya. Yeah. Ini ya, lupa ini kita kayak bapak gitu. Baik, jadi saya itu tepatnya tahun 1982 ya. Itu masuk kuliah ya. Itu saya lulus dari SMA Negeri 3 Semarang tahun 82, kemudian saya masuk di Fakultas Peternakan dan Perikanan waktu itu namanya, ya. Jadi masih gabung, sekarang kan udah pisah. Ya. Itu tahun 1982. Memang waktu itu zaman saya nih. Jurusan peternakan itu tidak dilirik gitu, tidak dilirik sama sekali, ya. Apalagi saya ini waktu di SMA 3 ini ya termasuk kelas masuk kelas ranking waktu itu ya. Waktu zaman saya itu di SMA 3 itu masuk kelas itu di ranking. Jadi seperti itu. Nah, di antara satu kelas itu yang masuk di peternakan itu hanya 2. Hanya itu ya masuk ke dokteran, masuk teknik, gitu-gitulah. Yang favorit dulu teknik ya, teknik sama kedokteran. Zaman saya 82, tahun 82 itu berapa tahun yang lalu ya. Itu. Jadi masuk peternakan itu saya dengan waktu itu tuh Mbak Purwati ya. Nama teman saya itu Purwati, masuk Fakultas Peternakan UGM, saya masuk Fakultas Peternakan dan Perikanan Undip jurusan peternakan. Nah, memang saya punya cita-cita, memang saya masuk peternakan ini, ya. Karena memang saya kecilnya itu dibesarkan di desa, Mas. Ya. Tepatnya itu di Desa Tunggak, Kecamatan Toro, Kabupaten Gerobokan. Ya, itu. Kemudian waktu di sana itu kecil itu saya di Gembleng ya, saat kecil itu sudah mulai beternak. Jadi kalau pulang sekolah itu saya harus angon lah istilahnya itu, angon wedhus. Sore angon sapi gitu. Ayam juga saya juga beternak gitu.
Sampai-sampai kalau saya itu agak nakal dulu itu. Jadi kalau nggak dikasih uang saku itu, saya nanti masuk ke tempat peterangan ayam. Cari ayam yang mau bertelur. Jadi saya sogok pakai jari kelingking saya ini. Wah, besok ini kayaknya keluar nih telurnya itu. Wah, saya senang gitu. Wah, besok bisa untuk bangsaku gitu ya. Jadi seperti itu sampai itu. Jadi permintaan saya kepada ternak itu sejak kecil, jadi sudah hobi. Nah, kemudian bapak saya itu waktu itu pindah hijrah ke kota gitu. Nah, saya kelas 4 SD itu udah masuk di SD Ngayam Sari 1 itu di Kecamatan Semarang Timur waktu itu. Kemudian saya SMP 2, masuk SMA 3 dan masuklah di kuliah itu peternakan gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya ngefans berat lah pokoknya. Sampai pilihan yang pertama itu peternakan, pilihan kedua juga peternakan sampai seperti itu. Karena nggak ada pilihan lain gitu ya. Jadi saya isi aja, saya centang aja pilihan kedua. Waktu itu kan ada isian itu dua, pilihan satu, pilihan kedua ya waktu itu namanya program perintis 1 atau apa ya dulu. Gitu ya. Begitu mungkin Mas Bambang juga masih ingat ya. Ada perintis berapa. Saya centang ke peternakan ya. Dan saya masuk peternakan itu ya sangat enjoy sekali gitu. Walaupun teman-teman yang waktu itu di kedokteran atau di teknik meledeksi saya lah ya. Apa itu Bambang itu masuk di peternakan kan gitu kan. Jadi apa namanya waktu itu memang nggak terkenal lah pokoknya gitu. Ya, di Undip sendiri nggak terkenal gitu. Gitu. Nah, akhirnya saya di Malang Melintang di perkuliahan saya tekuni, praktek itu saya tekuni betul, saya resapi ya, kemudian juga organisasi saya dalami. Saya waktu itu aktif di berbagai organisasi, Mas, termasuk Badan Perwakilan Mahasiswa. Saya menjadi anggota BPM waktu itu. Jadi waktu itu BPM itu termasuk kayak istilahnya MPR-nya, Mas, yang eksekutif waktu itu senat. Nah, gitu, ya. Jadi BPM itu nanti memilih senat mahasiswa ya. Jadi ada 2 organisasi waktu itu normatif organisasi normatif kemahasiswaan itu adalah BPM dan senat mahasiswa. Nah gitu seperti itu saya di BPM-nya. Dan berbagai organisasi yang lain saya ikuti sehingga apa namanya itulah yang membuat saya ini apa namanya terlatih ya di organisasi ini yang mengembleng saya itu seperti itu. Akhirnya saya lulus tahun 88 gitu, pertengahan tahun 88 itu, dan selama saya menjadi mahasiswa itu juga di tingkat-tingkat akhir karena bapak saya itu waktu itu ya sudah pensiun gitu ya, sehingga saya itu bekerja mencari uang gitu. Menjadi sales, menjadi tentor itu waktu itu ada apa namanya bimbingan tes itu neutron kolik kalau nggak salah itu saya menjadi tentor istilahnya ya, tentor biologi di sana itu. Nah, saya dapat tambahan duit gitu ya untuk bisa membayar uang kuliah ya. Kemudian juga menjadi sales gitulah gitu ya. Dan itu yang menggembleng saya di bidang marketing memang, karena melalui berbagai tes waktu itu menjadi sales itu, tes tentang ilmu marketing itu. Akhirnya saya lulus. Lulus pun saya juga masih bekerja di perusahaan gitu ya, namanya perusahaan swasta ya, dan akhirnya saya waktu itu ada lowongan di Fakultas Pertanian dan Perikanan itu tahun 89 saya jadi dosen CPNS waktu itu. Dan jadi CPNS waktu itu gajinya sangat kecil sekali. Gajinya paling 59.000. Tahun 89 itu. Sehingga wah itu
ya saya tekuni gitu dengan nilai segitu ya, sambil saya tetap menjadi tentor gitu supaya bisa makan gitu Mas Bambang. Karena hidup di Semarang dengan situ kan nggak cukup sebenarnya untuk biaya kos dan sebagainya gitu. Nah akhirnya saya melanjutkan kuliah ya pada tahun 90 ya, melanjutkan S2 di IPB itu di bidang nutrisi dan makanan ternak. Nah disitulah mulai saya rada apa namanya terinspirasi gitu ya di bidang pakan, makan ternak ini ya, tahun 90 itu mulai mengerucut ini. Wah ini ilmu ini cukup bagus ini dan prospeknya cukup baik gitu ya. Nah akhirnya banyak riset-riset yang saya dalami di situ dan tahun 92 lulus. Nah, ingin meneruskan lagi, sebetulnya saya ingin meneruskan lagi di Jepang gitu, pengen S3-nya begitu. Jadi saya S2-nya di IPB itu di bidang makanan ternak, makanya ada gelar namanya MS itu, Magister Sains itu di bidang nutrisi makanan ternak. Nah kemudian saya melamar ke Jepang, pengennya S3 di nutrisi makanan ternak, ternyata di sana dapatnya itu malah di bidang fisiologi gitu. Nah ini bidang yang lain karena dipaksa oleh pembimbing saya, kamu nggak usah main di nutrisi makanan ternak, kamu masuk di fisiologi ini karena proyeknya di bidang fisiologi hewan gitu. Ya karena orang Jepang itu nggak boleh dibantah, kita harus mengikuti karena kalau di Jepang itu sudah high gitu, jadi kita ikut aja karena yang biayai 100% dari mereka. Jadi nggak ada kata nggak bisa, nggak bisa kata menolak itu nggak bisa, nggak kuasa gitu. Dan itu kan marah gitu. Saya sudah dijanji-janji sama senior-senior gitu Pak. Saya masuk di fisiologi hewan tapi tidak boleh masuk langsung S3. Nah, jadi harus mulai lagi S2. Nah itu. Makanya saya dapat MAGR itu, Master Agriculture. Nah itu tapi begitu lulus saya pikir-pikir kalau saya nanti meneruskan di S2 bidang MAGR ini saya gunakan untuk jenjang karir berikutnya pasti ditolak sana sini karena tidak inline, karena fisiologi. Nah, saya S2 saya pilih salah satu, apakah saya meneruskan di fisiologi hewan atau di bidang S2 makanan ternak. Nah, saya putuskan untuk bisa menekuni yang S2 makanan ternak. Ya, saya kembali lagi ke Indonesia meneruskan yang S3-nya di bidang makanan ternak. Ya, saya izin sama pembimbing saya di Jepang, saya ingin meneruskan di S3 makanan ternak gitu dan diizinkan. Akhirnya saya lulus doktor itu tahun 2008. 2008. Jadi 2008 sepertinya ya. 2008 betul. Ya. 2008 saya lulus doktor dari IPB. Jadi gelar saya dua, satu master dari IPB dan master dari Jepang di bidang fisiologi, kemudian S3-nya bidang makanan ternak lagi. Dan akhirnya saya mendapatkan guru besar juga di bidang teknologi pakan. Ya, profesor saya di bidang teknologi pakan itu tahun 2021, baru tahun kemarin saya mendapatkan guru besar di bidang teknologi pakan, Mas. Ya cukup lama. Jadi saya malang melintang di situ, tapi cuman saya selama saya S2 makanan ternak itu memang saya sangat ngefans berat di bidang pakan itu, dan banyak riset-riset dan inovasi-inovasi yang saya lakukan sehingga saya memiliki paten itu ada 5 paten. Nah, produk-produknya itu sudah tersertifikasi di hak kekayaan intelektual atau HKI itu ada 5. Gitu, ada namanya ada hak ciptanya, mereknya ada Social, ada GoPro, ada Blok Mineral Plus, ada Coropas, ada Estetik dan sebagainya. Dan semuanya sudah tersertifikasi, dan ini produk-produk saya ini sudah diimplementasikan di berbagai perusahaan pakan ternak, khususnya pakan ternak sapi.
ya, dan yang soy ini akan merambah ke industri pakan ayam. Jadi implementasi daripada teman-teman saya ini sampai saat ini sudah dipakai di berbagai perusahaan itulah. Ya. Inilah yang mendorong saya waktu itu sebetulnya saya sudah tidak berpikiran menjadi guru besar, tapi saya karena menjadi dekan akhirnya dikejar-kejar untuk bisa mengajukan guru besar. Lambat sebetulnya tahun 2021 di usia berapa itu saya 21 usia saya kelahiran 63 itu 58 ya sekitar itu ya. Tahun kemarin saya 20 kurangi 63 itu 57 nggih. 57 57. Saya 1 November keluar SKTP saya. Yeah. Jadi cukup lama karena rektor kepala saya itu di tahun 2005. Jadi 15 tahunan saya associate professor. Yeah. Tapi selama saya menjadi associate professor itu memang waktu saya banyak tercurah di organisasi gitu ya, kemudian juga menjadi pengurus juga sebagai ketua program studi itu 2 periode Mas. Ya. Jadi di manajemen itu ternyata itu yang membuat kadang-kadang saya menjadi ini ya tersita ya, ini juga jangan ditiru lah nanti sama yang lain itu. Jadi terlalu lama itu saya mandek di associate professor itu. Jadi Taprodi itu 8 tahun ya kesibukan kan gitu. Harusnya itu bisa bareng-bareng ya, tetapi karena banyak kerjaan ya, waktu itu saya jadi konsultan macam-macam yang ngurusi prodi, jadi asik di situ. Prof ahli di bidang pakan ternak, terutama sapi ya. Nah, pertanyaan saya itu mengapa peternakan sapi Indonesia itu saya tidak tahu berhasil atau tidak berhasil, artinya sampai saat ini seperti apa. Tapi yang jelas kan impornya masih besar itu untuk sapi. Ya betul. Nah itu alasannya kenapa, Prof? Ya, jadi gini, kita ini ternyata masyarakat Indonesia itu sekarang gila-gilaan yang mengonsumsi daging sapi ini. Jadi konsumsinya sampai saat ini itu hampir di angka sekitar 600.000 ya, 600.000 ton. Luar biasa itu. 600.000 ton misalnya itu. Per tahun? Ya, 600.000 ton, betul. Ya, betul. 600.000 ton. Lebih ya, mungkin sudah 100.000 sekarang nih angkanya. Karena tahun 2019 itu di angka 686.270 ton. Nah, sekarang mungkin 700.000 ton. Ya. Itu konsumsi nasional itu. Jadi artinya bukan produksinya yang menurun atau kurang, tapi karena konsumsinya yang bertambah gitu ya? Ya, jadi. Ya, maksud saya itu begini, apakah 400 itu turun atau sebenarnya tetap atau naik, tetapi tidak mengejar kebutuhan gitu? Ya, tidak bisa mengejar kebutuhan. Oke. Gitu. Jadi naiknya itu nggak signifikan gitu. Karena di lain pihak konsumsinya semakin meningkat. Jumlah penduduk meningkat ya. 270 juta sekian itu konsumsi daging juga meningkat. Nah, ini produksi daging nasional rendah. Walaupun sapi kita itu cukup banyak, 18 juta ekor. Sekarang 18 juta ekor. Tapi kan dari 18 juta ekor itu kan tidak semuanya menjadi daging karena ada yang pedet, betina dan sebagainya. Nah ini yang jadi daging itu cuma sekitar 450.000 ton. Jadi tidak cukup.
situasi seperti itu, peluang besar karena ternyata selisih yang diimpor itu masih 200-300 ton. Ya. Apakah itu tidak cukup merangsang untuk meningkatkan produksi sapi dalam negeri? Betul, ini pertanyaan sangat baik. Jadi inilah sebetulnya saatnya pemerintah bangkit. Peternak juga bangkit, ya. Dan jadi ini harus sinergi. Peternak bangkit, pemerintah nggak dukung ya ada gunanya gitu. Ya. Nah, dan ini kesempatan emas karena pemerintah Australia sendiri sebagai negara importir terbesar baik sapi maupun daging itu sekarang sudah berselingkuh tidak cuma ke Indonesia, ke Cina juga, ke Jepang juga, sehingga harganya tinggi. Ya, per kilogram tuh tadi saya mendengar tuh sudah di angka 50.000 kilogram bobot hidup. Jadi kalau sapi kita impor biasa bobot di sekitar 350, ya, kalikan 50.000. Sudah tinggi. Padahal tadinya 45.000. Ya, dan di Indonesia sekarang ini masih di angka 45.000 kilogram bobot hidup ya. Ini Pak. Bukan daging ya, bobot hidup. Jadi kalau kita ingin menggemukkan sapi, ya biasanya di angka bobot 350 kilo sampai 400 kilo. Kita gemukkan sama 3 bulan sampai 6 bulan. Itu kita masih punya peluang. Cuma sapi-sapi bakalan kita, sapi bakalan itu sapi yang mau digemukkan, itu kurang. Ya, karena apa? Ya, karena pembibitan kita itu terlambat. Pembibitan kita terlambat. Walaupun pemerintah ini sudah mengeluarkan undang-undang untuk melarang pemotongan sapi betina produktif kembali. Para tengkulak ini senangnya motong sapi betina. Mengapa? Karena murah. Harusnya memang dilarang itu, tapi kan namanya di desa gimana kalau sapi dilarang. Nah ini kan sumber anakan yang mau digemukkan. Nah, makanya ini harus tegas dan undang-undang pemotongan sapi betina produktif ini harus tegas sehingga nanti bibit-bibit kita juga akan semakin banyak. Nah, kalau udah bibit banyak, kembali ke pakan. Pakannya harus bagus, Mas. Ya, pakannya harus bagus supaya apa? Ya, nanti selain populasinya meningkat, tetapi produksi per unit ternaknya itu juga tinggi, cepat gemuk. Nah, buat apa kalau ada ternaknya tapi kurus-kurus, ternaknya pulang gitu. Prof, itu kalau saya mengamati ya, mungkin saya salah. Pembibitan sapi ini kan diserahkan sepenuhnya kepada petani atau pemilik sapi itu sendiri-sendiri. Kan tidak ada seperti pusat pembibitan gitu kayak misalnya ikan atau kayak ayam gitu kan ada bibitnya, ada yang massal itu. Tapi kalau sapi kan nggak ada, Pak. Gimana itu? Ya, sebetulnya ada, Pak. Ada namanya pusat pembibitan ternak sapi potong. Tapi jumlahnya sedikit. Terbatas. Paling nggak ada 1.000. Jadi kecil-kecil milik pemerintah ya, UPT, unit pelaksana teknis ya. Itu ada misal balai pembibitan ternak unggul sapi potong di Bali itu ada namanya nanti di Sumatera Barat itu juga ada itu ya. Jadi cuma jumlahnya nggak banyak. Jadi betul itu diserahkan pada peternak rakyat. Kalau diserahkan pada peternak rakyat yang notabene peternak rakyat itu jumlahnya itu hampir 95%, Pak. Sapi kita itu 95% ada di peternak rakyat. Ya, yang 5% di perusahaan kita sedikit. Dan perusahaan kita rata-rata nggak mau megang pembibitan itu nggak mau karena program yang merugi. Lebih baik mengemukkan sapi bobot 350, 400 ya umur di 1,5 tahun digemukkan 3 bulan, 6 bulan dapat duit. Jadi perusahaan tipikalnya seperti itu, Mas. Kalau membibitkan dia bayangkan dia butuh waktu ya sapi bunting umur 9 bulan 10 hari kan. Kemudian dia nanti jadi pedet baru setengah tahun baru bisa digemukkan nanti. Jadi butuh waktu kira-kira 3 tahun baru dapat duit. Nah, kalau dia menggemukkan hanya waktu 3 bulan 6 bulan, perusahaan suka itu.
Prof, apakah kelambatan produk sapi itu juga karena lingkungan? Sekarang ini kan orang menggemukkan sapi, memelihara itu kan di rumah-rumah sendiri gitu. Ya. Tapi kalau di luar negeri kan mereka punya lahan yang luas, dibiarkan gitu aja kan jadi banyak. Gimana, Prof? Betul. Betul, itu juga salah satu kendala. Sehingga kalau kita di Indonesia itu di peternak rakyat itu kan indukan itu kan di kalau ditaleni gitu ya, itu juga sudah melanggar hukum animal welfare ya. Itu juga menderita sebetulnya, kayak dipasung loh itu. Jadi dan itu tidak efisien. Beda dengan luar negeri, memelihara indukan itu di range, diumbar. Sehingga biaya produksinya kecil sekali, cari makan sendiri, dia tinggal memanage rumput dengan kandungan nutrisi yang baik. Kandungan nutrisi yang baik itu sekitar proteinnya di setting di angka sekitar 15%, 16%, Pak Sadono. Iya. Gitu. Nah, di sini dia sudah nyabit rumput di lapangan dengan kandungan protein yang rendah, paling 2-3% ya, karena rumput lapangan. Nah, kadang-kadang ini tidak cukup juga jumlahnya. Yeah. Contohnya, sapi induk bobot 500, itu kebutuhannya 10% loh, Mas. 50 kilo rumput. Kalau dia punya indukan 2 aja lah, berarti harus menyediakan rumput 100 kilo. Sedangkan dia nggak punya lahan. Akhirnya apa? Dikasihkan cuma berapa kilo, 10 kilo, 20 kilo, dinaikkan motor lagi, biaya produksinya tinggi kan. Habis itu nggak beranak. Karena kandungan nutrisinya rendah. Akhirnya dalam waktu setahun kira-kira calving interval itu yang baik itu adalah 14 bulan sekali. Itu harus beranak. Baik, Prof. Kalau tidak sudah mulai kelihatan lah persoalan, jadi tinggal nanti siapa yang akan meneruskan. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Saya mau tanya yang lain. Ini soal kambing. Kambing itu ternyata cukup bagus ya. Saya mendengar ada peternakan di Lampung itu yang bisa ekspor. Jadi potensinya besar. Betul itu, Prof ya? Iya, betul. Jadi kita ini sebetulnya kalau bicara masalah kambing, domba itu surplus ya. Saya punya data ya, tahun berapa ya itu. Kita ini sudah ekspor ke Malaysia. Iya, betul. Ekspor ke Malaysia ya. Cukup banyak gitu. Kita ini surplus sebetulnya. Tahun 2017 saja sudah 35 juta ekor. Sedangkan konsumsinya itu adalah 13 ton. Ya. Produksi daging itu dari 35 juta ekor populasi itu sudah 124 ribu ton. Konsumsinya 13.000. Artinya surplus. Surplus sebetulnya. Inilah potensi untuk diekspor. Timur Tengah, Malaysia, Singapura. Ini cukup besar. Ya. Dan ini negara-negara importir nggak akan masuk ke Indonesia, nggak akan bersaing karena apa? Modalnya kecil. Jadi peternak bisa menikmati untuk membudidaya kambing domba ini, Mas. Gitu. Gitu. Juga, ya pasar domestiknya sangat kuat itu sate kambing. Sangat kuat. Bahkan sekarang saya sendiri, saya ini suka wirausaha juga nih, Mas. Sekarang itu di Kali City. Tadinya ayam bertelur, tapi sekarang saya waktu harga pakan naik, telurnya turun, saya robak semua itu. Saya agak marah tuh seperti halnya di medsos itu. Jadi kambing perah, Mas. Kambing perah luar biasa. 1 ekor kambing itu bisa keluar ya 2 liter. Kambing perah Itawa atau Saan itu bisa masuk 3 liter. Nah kalau 1 liter itu harganya itu Rp25.000. Dengan biaya produksi pakan paling mahal itu 6.000. Sudah untuk 19.000. Gitu. Gitu. Nah kalau ini peternak bisa dikembangkan itu, susu kambing itu susu yang paling dahsyat ya, khasiatnya ya dibanding sapi perah ya, itu paling dahsyat. Jadi untuk keju mozzarella itu paling bagus dari kambing sehingga harganya cukup mahal per liter 25.000. Kalau susu sapi itu kan hanya sekitar Rp6.000 di tingkat peternak. Jadi ini peluangnya juga besar. Prof. Lain tadi kambing domba yang potong, yang daging. Gitu.
Tentang kambing ini saya juga akan tanya. Itu kan ada kambing yang bisa menjadi besar sekali dan harganya mahal sekali. Itu apa jenis apa itu? Itu ada, kalau yang besar sekali, ini kadang-kadang apa namanya, kita salah tafsir antara domba dan kambing. Kalau domba itu dorper ya. Domba dorper itu kalau udah gede itu malas sekali itu, makanya luar biasa, cepat gemuk. Kalau kambing bur, nah itu kambing bur namanya. Itu sebetulnya silangan impor ya, bibitnya dari impor. Jadi kita belum punya yang sedahsyat itu ya, kambing bur. Kalau domba dorper itu silangan itu, itu luar biasa. Seperti sanen kalau diperah juga itu juga masih impor ya. Jadi itu merupakan bibit-bibit unggul dan sekarang peternak sudah pintar-pintar untuk menghilangkan itu. Gitu. Ya baik, jadi ini kan sudah cukup petanya sapi seperti tadi, petanya kambing memberi harapan gitu kira-kira. Nah sekarang soal ayam, ini kan banyak masalah ini. Produksi bagus tapi harga turun dan banyak sekali orang yang ikut beternak ayam itu yang sangat tergantung oleh jaringan lah, ada jaringan DOC, jaringan pakan, itu harga kan kemudian ditentukan juga. Nah ini menurut Prof. Bambang seperti apa ini seharusnya ayam kita ini? Jadi sebetulnya kita ini kalau masalah bicara ayam, kita sebenarnya sudah swasembada. Sudah swasembada, luar biasa. Dan memang liquid ya, profitnya itu sangat liquid sekali di bisnis ayam terutama ayam ras. Sehingga banyak orang berduit ya. Banyak orang berduit, pensiunan duit banyak, Pak Bambang Sadurno duit banyak, misalkan ya, itu banyak yang lari investasi lari ke ayam, terutama ayam broiler ya, itu sangat liquid. Bayangkan dalam waktu 35 hari ya, satu periode ya, 35 hari itu bisa menghasilkan ayam itu kenaikan 2 sampai 2,2 kilo ya, sekitar 2 kilo. Kalau ayam lokal nggak mungkin, butuh waktu sekitar 2 bulan lebih. Ini ayam ini 35 hari, hampir 1 bulan itu dapat daging itu 2 kilo. Ya, dia sangat liquid sekali ya. Bayangkan 1 kilo itu kan kalau harga acuan kan 18.000 gitu ya. Nah itu akhirnya apa? Banyak orang berduit itu berbondong-bondong ya, mengusahakan ayam broiler ya. Apalagi sekarang teknologinya udah pakai closed ya. Jadi nggak bau ya, dari temperatur ruangan sudah diatur dengan teknologi ya, bahkan pakai smart farming ya. Jadi kalau kita ngatur suhu di ruangan kandang itu suhunya naik, saya pakai Android. Ya. Kandang saya di Semarang, saya lagi di Jakarta, sudah lihat, ini suhunya naik, langsung saya pencet di HP saya ini udah bisa. Teknologi sudah semakin hebat sehingga banyak orang berduit lari ke situ dan liquid ya. Akhirnya, wah ini meluber ya, produksi daging ayam ini sangat tinggi. Tapi ini juga diikuti dengan konsumsi, naiknya konsumsi gitu. Cuman celakanya pada hari-hari tertentu ini overstock, overstock, ya, terutama pada hari-hari hari-hari keagamaan, hari-hari seperti di luar misalnya Natal, Tahun Baru, Hari Raya itu kan pasti kebutuhan tinggi. Ya. Seperti sekarang ini harga naik lagi. Karena mau Natal kan, sampai Tahun Baru harganya luar biasa ini. Wah ini, nah ini keuntungan yang sangat dahsyat itu kan mematik para pengusaha-pengusaha baru. Nah ini, pengusaha baru itu main aja. Wah saya nggak investasi. Nah, kemarin itu teman-teman dari kedokteran nih. Ada punya duit karena dia ahli ya, sudah senior itu jadi banyak. Pak, saya tak investasi ke sini Pak. Ya, bahkan kami punya close house Pak. Ada 33.000. Kandang A itu 22.000, kandang B 11.000, yaitu bantuan hibah dari PT Caran Pokpan dan PT Medion.
Tapi saya gunakan untuk praktek, ya. Tapi nanti hasilnya diberi sama ternak pakan lagi, ya, gitu. Jadi modalnya semua. Jadi, dan di peternak juga gitu, kasih ayam, diosit, ya, kemudian kasih pakan, ya, kemudian panen diambil lagi, kita tinggal potong biaya produksi, dan itu masih untung. Ya. Masih untung. Per ekor rata-rata kami untung tuh di angka 3.000. Ya. Kalau 30 berarti kan sekitar berapa? 90 juta. Kalau kita panen 7 periode, ya hampir 800 juta, 900 juta setahun gitu ya. Ini dikit sekali. Jadi ini yang membuat para pemain-pemain baru masuk ke situ. Sebenarnya ini ini juga salah satu faktor overstock di tadi gitu. Ya. Nah ini, tapi yang sudah pemain-pemain besar dia tenang-tenang saja karena ya, seperti ular tadi, sudah kenyang gitu kan, saya rugi lah, paling turun cuma berapa bulan dia tenang-tenang aja. Tapi main baru kan, wah, tapi akhirnya hukum keseimbangan, lama-lama dia lari sendiri. Waduh, saya rugi ini. Tapi yang pemain yang udah lama tadi, dia tenang-tenang aja gitu. Ini yang terjadi di Indonesia. Jadi ayam tidak stabil lah, kesimpulannya gitu ya, Prof ya. Ya, dan sekarang pemerintah juga ikut memperhatikan dengan adanya surat edaran cutting ya. Jadi ayam itu kan breednya itu memulai grand parent stock, GPS-nya itu impor. GPS itu impor, grand parent stock itu kemudian di Indonesia nanti dikembangkan, ketemunya nanti parent stock ya, itu orang tuanya ya. Anaknya ini final stock. Yang final stock itu yang dipelihara oleh ini diosiknya dipelihara oleh peternak ini namanya diosik final stock. Nah itu pemerintah sudah mengendalikan di pembibitannya di final stock itu dengan adanya cutting, sehingga nanti ada perusahaan-perusahaan sudah dipatok, kamu boleh produksi sekian puluh ribu bibit, bibit diosik final stock supaya nanti tidak overstock. Itu dibatasi, gitu lah. Perusahaan-perusahaan pembibitan ini, seperti Coron Popan, kemudian Java, Malindo dan sebagainya dibatasi. Ini supaya untuk mencegah supaya tidak overstock di diosik, sehingga nanti bisa terkendali. Ya. Nah ini sudah mulai baik. Ya, Prof. Ini kan bicara tentang pakan. Ya. Kan industri pakan kan tambah terus ini, membangun terus. Nah, itu berarti kan peternakannya maju terus kalau gitu. Iya. Betul. Jadi tiap tahun pertumbuhan itu cukup tinggi, pertumbuhan industri pakan sekitar 5%. Jadi nambah-nambah terus industri pakan ini, hampir tiap tahun. Bahkan akhirnya ini perusahaan Belanda Dehus itu ya membuat pabrik pakan baru di Jawa Timur. Jadi satu pertanda bahwa munculnya investor baru di industri pakan ini karena geliat daripada konsumsi daging unggas semakin meningkat. Apalagi daging unggas itu kan istilahnya bahan pangan protein hewani yang cukup murah, cukup murah, gitu loh. Ini akhirnya apa? Walaupun harga ini stabil tinggi, tetap dibeli. Tetap dibeli. Nah ini yang memacu produksi pakan, pabrikan pakan ini juga tumbuh berkembang. Nah gitu. Cuman ini juga ada kendalanya. Gitu. Industri pakan ini harus pintar-pintar memanage ya, karena bahan baku pakan ini memang ada sebagian itu yang harus diimpor. Indonesia belum kuasa untuk memenuhi 100%, ya, jadi mesti harus diimpor. Contohnya apa? Soybean meal. Soybean meal itu adalah bunggil kedelai. Ya, kemudian fish meal itu adalah tepung ikan. Ya. Kemudian corn, jagung. Ya. Jagung ini cukup potensial ya, sebagai sumber energi. Ya. Dan kebutuhannya paling tinggi, 50% di dalam formulasi pakan. Di dalam resepnya itu 50% itu harus ada jagung, kalau enggak ada telur. Gitu. Tapi akhirnya itu harus impor. Nah sekarang ini
pemerintah mengeluarkan aturan jangan impor supaya petani jagung ini tidak bergeliat. Nah, tahun ini dilarang gitu loh. Tapi juga ada dampaknya gitu loh. Kemarin protes tuh Mas Suroto langsung lapor ke Pak Jokowi itu kan, pakai spanduk turunkan harga jagung. Baik. Telur turun. Ya, karena waktunya sangat terbatas. Saya mau langsung tanya karena ini namanya Fakultas Peternakan dan Pertanian. Ini apa masalah pertanian kita yang paling menonjol sekarang, Bro? Ya, jadi Fakultas Peternakan dan Pertanian ini sekarang alhamdulillah pada akhir ini cukup menonjol. Ya. Saya menjadi dekan itu tahun 2019, Mas. Ya. Tahun 2019 itu kami hanya menerima sekitar 425 mahasiswa waktu itu ya, masa baru ya. Gitu. Ya. Sekarang 2 kali lipat ya. Ya. 825 yang tahun 21 ini ya, kemarin penerimaan itu. Artinya apa? Ada peningkatan yang sangat-sangat signifikan, 2 kali lipat masa baru kita ini. Ya, total student body kita di Fakultas Pertanian itu ada 3.500. Ya, nah itu salah satunya itu adalah satu tadi masyarakat juga sudah mengetahui di masa pandemi seperti ini itu bidang pertanian tetap eksis. Ya kan begitu kan, ini juga salah satu faktor ya, bahkan menyumbang PDRB kan yang cukup tinggi kan, tidak terdampak kan gitu ya. Dampaknya ada tapi nggak terlalu besar gitu, masih bisa lah pelihara kambing ya, pelihara ayam masih bisa lah, maupun ada dampak tapi nggak besar seperti itu. Dan juga prospeknya cukup baik. Jadi itu, dan dalam akhir-akhir ini tahun 2021 ini peternakan ini mendapatkan ranking kedua nasional. Ya. Kedua nasional, kemudian 66 Asia dan 326 dunia, Mas. Ya, versi Skimago International Rank, ini bidang veteriner kami ini. Nanti bisa dilihat di medsos itu ya, di versi Skimago International Rank gitu. Ya. Jadi ini cukup membanggakan bagi kami, sehingga ini juga salah satu yang bisa menarik animo mahasiswa masuk di peternakan dan pertanian di Undip ini. Gitu. Ya, baik, Bro. Terakhir, mungkin bisa digambarkan ya sebagai keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Mungkin bisa digambarkan alumni-alumninya. Ya. Mungkin di mana di industri pakan atau mungkin di industri peternakan atau di pemerintah. Ya. Silakan, Rob. Ya, betul. Jadi memang kita di Sivitas Akademika ini kan komponennya salah satunya kan ada mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan dan alumni. Dan alumni ini perannya sangat penting bagi kami ya. Terutama alumni ini yang bisa menjadi trigger ya, baik itu alumni yang berwirausaha ya kami banyak yang sukses ya wirausaha di bidang perunggasan ya. Ada pengusaha muda ya itu namanya Mas Agus Suwarna dan Mas Muslikin, itu ayamnya sampai 2 juta, Mas. 2 juta itu di Jabodetabek itu. Minggu yang lalu saya ketemuan di sana, 2 juta. 2 juta kalau dia itu margin minimal per ekor itu 2.000 itu sudah 4 miliar kan? Ya. Satu periode 35 hari. Ya. Mana ada, Mas ya. Sekarang usaha 2 juta ayam loh. Kalau kali 2.000 udah 4 miliar kan dalam 35 hari. Ya. Itu pengusaha muda. Inilah yang menjadi trigger pada adik mahasiswa ya di bidang kewirausahaan. Belum nanti yang di pabrik pakan. Kita banyak yang di usaha pakan seperti Mas Prastio itu udah di Famco ya, pabrik pakan milik Korea. Dia pabrik pakan besar-besar kebanyakan milik asing, Mas, PMA. Di Famco, kemudian apa namanya? Lanyala ya, ada itu alumni kita ada yang di juga PT Caran Pokpan, PT Japa itu ada. Dan mereka setiap periodikal itu kita undang untuk bisa memberikan supporting pada mahasiswa ya. Kemudian juga selain para wirausahawan itu ya itu juga alumni-alumni yang bekerja di perbankan, ada yang di lembaga-lembaga penelitian. Seperti tadi pagi kita bekerjasama ya dengan Badan Riset Inovasi Nasional dan namanya Profesor Endang di Margawati. Prof Endang itu alumni juga.
Itu dia sebagai peneliti dan adik-adik mahasiswa sekarang pada magang di sana melakukan penelitian difasilitasi oleh BRIN. Ini juga akan support adik-adik menjadi peneliti. Kemudian di perbankan kita ada namanya Mbak Fausia itu menjadi direktur utama di BRI Multifinance, BRI Finance di Jakarta. Itu direktur utamanya adalah alumni peternakan, Fausia, Mbak Fausia itu. Itu dulu direktur kepatuhan di BRI, kemudian sekarang diangkat direktur utama di BRI Finance di Jakarta. Ini juga alumni masih muda, ya, masih single, wah luar biasa nih, masih muda menjadi direktur utama. Ini dari peternakan, Mas. Ya. Jadi kita alumni itu tersebar di mana-mana, ya, walaupun namanya peternakan, di BRI banyak sekali. Jadi kepala cabang banyak sekali kalau di BRI itu, karena kan BRI itu kan melayani dari bidang umum sampai ke pertanian gitu, Mas. Gitu, Mas. Baik. Terima kasih sekali, cukup meyakinkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Bambang Waluyo Hadi Eko Prastiono, MS Magister Agriculture, IPU, Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Sekali lagi terima kasih Prof, mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat yang mendengarkan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Prof. Amin, sami, sukses, sehat selalu Mas Bambang Sadono.